Wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Hari ini kita akan belajar tentang fluida tak bergerak. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Fluida bisa kita kategorikan menjadi gas dan zat cair. Ilmu tentang gaya dalam zat cair itu disebut dengan hidrolika. Dan hidrolika itu dibagi dua, yaitu ilmu tentang gaya dalam zat cair yang bergerak disebut dengan hidrodinamika, dan ilmu tentang gaya dalam zat cair yang diam disebut dengan hidrostatistika atau hidrostatis. Dalam ilmu hidrostatis itu ada dua ilmu dasar yang harus dipahami, yaitu pertama, tekanan. Secara umum, ini berarti berlaku untuk zat padat dan fluida, maka tekanan adalah P sama dengan gaya per satuan luas. Satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Ini ada sebuah contoh kasus di mana ada gajah dengan 1.500 kg, wow, dan ada seorang wanita yang bermassa 60 kg. Perhatikan tapak kaki mereka. Ini 4 karena gajah memiliki 4 kaki, dan ini 2 ditambah kecil ini berarti dia pakai high heel. Nah, diameter satu tapak kaki gajah usia dewasa adalah 26 cm. Maka luas 4 tapaknya adalah sekian, 0,212 meter kuadrat. Jika saya implementasikan rumus tekanan ini ke dalam massa gajah ini, maka perhatikan tekanan sama dengan gaya persatuan luas 1.500 kg dikali gravitasi 9,8 meter per second kuadrat per luas 4 tapak kaki gajah. Hasilnya adalah 69,3 kilo Newton per meter kuadrat. Hal yang sungguh membuat heran ini, di mana diameter satu high heel itu adalah 5 cm. Nah, luas 2 high heel berarti 0,0039 meter kuadrat. Maka implementasi dari tekanan, yaitu gaya persatuan luas 60 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat per luas high heel, maka didapatkan, wow, 150,7 kilo Newton per meter kuadrat. Wow, ternyata tekanan yang diberikan oleh perempuan ini ke tanah dengan menggunakan sepatu high heel ternyata lebih besar 2 kalinya daripada tekanan yang diberikan kaki gajah kepada tanah yang padahal massanya 1.500 kg. Ini adalah karakter dari tekanan, di mana tekanan adalah gaya persatuan luas. Oke, lalu bagaimana tekanan di dalam zat cair yang diam? Ini disebut dengan fluida tak bergerak. Tekanan yang dialami benda dalam zat cair itu disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan ini punya persamaan semacam ini. Tekanan hidrostatis sama dengan rho dikali gravitasi dikali kedalaman dari zat cair tersebut. Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman dari benda di dalam zat cair. Dan ini adalah tekanan hidrostatis dalam satuan yang sama dengan tekanan secara umum tadi, Newton per meter kuadrat. Ada satuan tekanan lain yang biasa kita dengar, yaitu 1 Pascal. Ternyata nama lain dari 1 Newton per meter kuadrat. Lalu kita mendengar 1 cm Hg. Ini berarti alat ukurnya menggunakan air raksa. Ini adalah konversinya. Termasuk 1 ATM. Ini konversinya terhadap Newton per meter kuadrat. Nah, tekanan ini ternyata membuat di dalam fluida memiliki gaya tekan, di mana gaya tekan ini disebut dengan gaya hidrolis di dalam zat cair, dan besarnya adalah rho dikali G dikali H dikali luas daerah yang ditekan. Nah, oke. Sekarang mari kita pelajari perumusan ini dan ini, yaitu tekanan di dalam benda zat cair dan gaya yang menekannya. Seperti ini, perhatikan. Tekanan hidrostatis itu jika dalam satu massa jenis zat cair yang sama seperti air laut, di kolam renang, atau
dikolah bak kamar mandi, itu rho atau massa jenisnya sama atau homogen. Karena itu yang berpengaruh terhadap tekanan itu hanya lihat kedalaman. Jadi semakin dalam, karena ini semakin dalam, tekanan hidrostatisnya semakin besar. Berarti di daerah ini, lihat, ini ada anak panah kecil, ini tekanannya rendah. Gayanya juga rendah. Gaya hidrostatisnya juga rendah. Maka disimbolkan dengan anak panah yang kecil. Semakin dalam, tekanannya semakin besar, dan gaya tekannya juga semakin besar. Semakin ke dalam lagi, ya, ditandai dengan anak panah yang semakin panjang, ini menandakan tekanan hidrostatisnya besar, dan gaya tekannya juga semakin besar. Tentu saja yang paling besar di bagian bawah. Nah, karena hal itu, maka perhatikan, air sungai, aliran sungai, maka bagian yang sangat mudah terkikis itu bagian di daerah sekitar sini, bagian paling bawah. Ini salah satu daerah yang sangat sering terjadi pengikisan. Karena apa? Karena dia paling dalam, berarti tekanannya paling besar. Tekanan besar berarti gaya yang dialami oleh dinding juga besar, sehingga pengikisan sangat mudah terjadi di daerah ini. Oke, sekarang perhatikan lagi. Tekanan itu adalah sesuai dengan kedalamannya. Maka penyelam ini mendapat tekanan dari air laut lebih besar daripada penyelam yang di atas ini. Kenapa? Karena dia menyelam lebih dalam daripada penyelam yang ini. Perhatikan anak panah ini. Yang bawah dia lebih besar menekan daripada yang atas. Ini menandakan bahwa penyelam mempunyai tekanan lebih besar di bagian dada sini daripada di bagian atasnya, punggung. Dan perhatikan ini gelembung udara yang keluar. Gelembung yang keluar pertama kali dari penyelam itu kecil, tambah ke atas ternyata tambah besar. Kenapa bisa begini? Perhatikan, ketika pertama kali keluar, karena dia berada di posisi paling dalam, maka tekanan zat cair ke gelembung sangat besar. Karena itu gelembung udara ini volumenya mengecil. Semakin ke atas, maka tekanan zat cairnya semakin mengecil. Berarti tekanan volume dari gelembung ini membesar. Semakin ke atas lagi, tekanan hidrostatisnya mengecil dan gaya tekannya juga mengecil. Karena itu gelembung udaranya justru membesar karena tekanan di luar kecil, dan akhirnya membesar dan bluk keluar nih udaranya. Oke. Penyelam ini, kedua ini, dan gelembung-gelembung dan semua dinding-dinding termasuk batu dan tumbuh-tumbuhan di dalam laut ini juga mendapat pengaruh dari tekanan dari atmosfer atau lapisan udara di atas ini. Karena itu besarnya tekanan total yang dialami oleh penyelam ini adalah yaitu tekanan dari atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatik yang rumusannya ini tadi, rho kali G kali H. Nah, itu adalah ilmu tentang besarnya hidrostatis atau tekanan hidrostatis yang menyebabkan gaya hidrostatis. Nah, ilmu kedua adalah ini, tekanan hidrostatis ternyata diteruskan ke segala arah. Perhatikan gelembung ini, dari segala sisi dia mendapat tekanan. Ini menandakan bahwa tekanan hidrostatis yang menyebabkan gaya tekan hidrostatis ini menekan dari segala arah, termasuk penyelam ini ditekan oleh tekanan hidrostatis yang menghasilkan gaya hidrostatis dari segala penjuru, termasuk yang ini, nanti termasuk yang bawah ini, jadi tekannya dari atas ke bawah. Nah, oke. Dari dua ilmu ini, yaitu besarnya tekanan hidrostatis dan tekanan hidrostatis diteruskan ke segala arah, memunculkan beberapa ilmu yang sungguh luar biasa. Yang pertama adalah ini, hukum Pascal. Karena besarnya tekanan hidrostatis dan tekanan ini diteruskan ke segala arah, maka kita bisa membuat sebuah sistem semacam ini yang terhubung dengan zat cair, di mana di sini diberi klep penutup yang bisa bergerak, diberi gaya F1 dengan luasan A1. Sedangkan di sini adalah klep penutup yang bisa bergerak ke atas ke bawah dengan
terusan gaya yang tadi itu F1 diteruskan ke segala arah hingga ke sini, lalu menuju ke sini, menjadi F2 dengan luas penampang A2. Nah, ternyata di titik ini A1 dan A2 memiliki tekanan yang sama, P1 dan P2, di mana P1 adalah gaya 1 dibagi dengan A1, dan gaya 2 yang arahnya ke atas, karena di sini arah ke bawah, kita tekan ke bawah, maka ini ke atas arah V2-nya, gaya 2-nya, maka besarnya adalah P2 adalah gaya 2 dibagi A2. Nah, jika kita ingin mencari gaya 2 ini berapa besarnya, maka perhatikan, kita tinggal menaruh A2 di atas A1 sehingga kita dapatkan persamaan dengan ekspresi semacam ini, A2 per A1 dikali gaya 1. Nah, A2 per A1 ini ternyata, perhatikan, A2 ini sangat luas, karena A adalah luasan. Di sini A1 luasannya kecil sekali. Jika A2 ini 100 kalinya dari A1, maka perhatikan, ini seperti mendapat keuntungan mekanik, di mana gaya 1 yang awalnya hanya diberikan 2 Newton, 20 Newton, 20 Newton ke A1, permukaan A1, ternyata di sini akan muncul berapa? 2000 Newton. Dan mobil akan terangkat, karena mobil sekitar 1500 Newton. Wow, ini adalah keuntungan mekanik dari hukum Pascal menggunakan ilmu tentang tekanan hidrostatis yang diteruskan ke segala arah. Karena itu di sini tidak boleh ada kebocoran. Dan sangat kuat ya dinding-dindingnya ini, termasuk klepnya ini. Kalau tidak, dia akan keluar. Karena itu zat cairnya biasanya dibikin agak kental, tidak benar-benar fluid, cair yang benar-benar cair. Oke. Hukum kedua yang muncul dari dua ilmu ini adalah hukum Archimedes, yaitu gaya ke atas dari benda yang dicelup sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Gaya ke atas ini itu sebanding dengan volume, tentu saja benda yang tercelup di fluida dikali dengan rho dikali dengan gravitasi. Perhatikan fenomena ini. Jika saya punya air yang saya bikin bukaan kecil di sini dan saya taruh gelas kecil di sini, dan saya punya besi yang saya potong kubus semacam ini, ketika ini saya lepaskan, apa yang terjadi? Air akan naik. Nah, naiknya air langsung ditimpa di sini, dan ternyata di sini dikatakan bahwa gaya ke atas dari benda yang dicelup sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Jika ini tercelup semua, maka gaya ke atasnya itu besarnya berapa? Ya berat zat cair yang ada tumpah di sini, kita timbang. Maka beratnya, masanya ketemu kali gravitasi, maka berat zat cair sama dengan gaya ke atasnya dia. Nah, ini adalah hukum Archimedes. Hukum ini sangat terkenal ya, karena sejarahnya Archimedes mampu membedakan rho atau benda mass atau non mass. Berikutnya adalah ini, gaya ke atas atau gaya apung. Ini juga bisa kita pelajari, di mana perhatikan, luasan bagian atas ini dan luasan bagian bawah ini memiliki tekanan yang berbeda. Tadi dikatakan bahwa tekanan hidrostatis besarnya itu berdasarkan kedalamannya. Semakin dalam, tekanannya semakin besar. Dan gaya tekan hidrostatisnya juga semakin besar. Tentu saja, sekarang gaya apung, benda ini akan terasa ringan jika ada di dalam zat cair. Kenapa begitu? Karena dia memiliki gaya apung yang arahnya ke atas. Perhatikan, gaya apung yang arahnya ke atas, atau Fa, sama dengan yang tadi, besarnya adalah berat dari air yang dipindahkan. Ini bisa kita analisa secara sederhana seperti ini. Gaya apung yang ke atas ini besarnya adalah gaya tekan hidrostatis bagian bawah, luasan di bawah, dikurangi dengan gaya tekan hidrostatis bagian atas, di mana bagian bawah karena lebih dalam, dia lebih besar. Karena itu nilainya selalu positif. Nah, ini memunculkan gaya apung. Nah, jika sekarang benda ini di udara memiliki berat, di mana berat itu adalah gaya berat, di mana gaya berat itu adalah massa kali gravitasi, maka benda ini akan tenggelam jika gaya beratnya lebih besar daripada gaya apungnya, daripada resultan gaya apung yang di sini. Dia akan melayang di tengah jika nih gaya beratnya
sama dengan gaya apungnya, dan dia akan terapung di atas jika gaya apungnya lebih besar daripada beratnya. Itu adalah ilmu dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.